Waktu berlalu, entah berapa lama ini si Desi berada di rumah sakit. Ketika dia tersadar, kakinya ini ternyata patah dan tangan kirinya ini juga patah, Semeton. Dan setelah dia bertanya kepada keluarganya, ternyata ibu dan bapaknya bilang Desi ini ditabrak, kaki kiri dan tangan kirinya ini patah. Dan katanya sudah selama 3 hari ini Desi koma di rumah sakit. Semeton, waktu itu tiba-tiba Desi mengingat memori-memori yang sangat menyakitkan ketika dia ini diperlakukan semena-mena oleh si Pak D. Waktu itu tiba-tiba Desi menangis, menjerit, dan menahan ini semua. Keluarganya tuh kayak bingung melihat Desi menangis. Mungkin keluarganya berpikir Desi ini menangis karena kaki dan juga tangannya ini patah kan. Suatu keluarga menenangkan Desi dan berjanji akan mengajak Desi berobat ke dokter yang terbaik agar badannya ini tidak cacat. Nah, waktu berlalu, semua tahun Desi berada di rumah sakit kurang lebih selama 3 minggu dan boleh pulang. Ketika itu Desi harus duduk di kursi roda untuk beraktivitas. Dan waktu itu Desi bilang dia tidak mau lagi melanjutkan pendidikan di SD tersebut karena Desi malu, marah, dan sangat dendam harus bertemu dengan Pak D. Yang Pak D ini bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Dan waktu itu Desi bilang, semua trauma yang dia rasakan benar-benar luar biasa. Setelah hari itu, setiap Desi bertemu dengan lelaki, kecuali bapak dan juga kakak-kakaknya, dia tuh benar-benar merasa takut. Tiba-tiba badannya ini akan gemeteran, keluar keringat dingin, dan Desi akan merasa mual. Karena dia tuh kayak, badannya itu kan sudah berkali-kali digesekkan dengan burungnya si Pak D. Dan terakhir kali, kalau Desi ini tidak menggigit tangannya Pak D, entah apa yang akan terjadi pada dia. Nah, waktu itu mungkin karena Desi ini terus saja tantrum ketika ditanya oleh ibunya, kamu mau sekolah? Desi terus saja menangis, berteriak dan bilang tidak mau. Dan keluarganya ini seperti melakukan pendekatan kepada Desi. Ibu dan bapaknya terus saja bertanya dari hati ke hati, kamu kenapa, Des? Kenapa? Kok kamu tidak mau sekolah? Tapi Desi cuma bilang dia tidak mau, dan tidak mau. Dan kalau dia harus sekolah, Desi ingin pindah sekolah di tempat yang lain. Dan orang tuanya berjanji, iya nanti kalau memang kakimu sudah sembuh, nanti akan kami carikan sekolah yang baru. Dan karena itu, Semeton, selama 1 tahun Desi tidak sekolah, dan akhirnya Desi pun tinggal di kelas selama 1 tahun karena alasan sakit tersebut. Dan otomatis Mika, teman B-nya Desi ini, jadinya itu kayak satu kelas di atasnya dia. Selama Desi ini 1 tahun di rumah, sebetulnya dia tuh kan berobat, rawat jalan, belajar berjalan, dan kayak berobat juga ke Bali. Mika sangat setia melalui ke tempatnya si Desi. Dan Desi juga meminta kepada Mika, jangan pernah menceritakan apa yang saya alami, karena saya pertama takut, yang kedua trauma, dan yang ketiga Desi ini tidak mau nanti dituding oleh masyarakat. Nanti dia tuh tidak mau nanti difitnah seperti lebay, baper, atau sedang mengarang cerita hanya untuk mendapatkan perhatian si Pak D. Karena Pak D waktu itu kan memang guru yang sangat populer dan belum menikah. Mika berkali-kali bilang kepada Desi, padahal kenapa sih Desi kamu tidak mau bilang? Ayo kita bilang. Kalau orang tuamu tidak mendukungmu, ayo bilang kepada kedua orang tua saya, nanti biar kedua orang tua saya membantu kamu. Tapi Desi karena saking takut, trauma, dan masih kayak benar-benar gemeteran, sementara dia tuh tidak membiarkan Mika membicarakan ini kepada siapapun. Nah, 1 tahun berlalu dong. Si Desi ini akhirnya sekolah di tempat yang berbeda, tapi masih di desa yang sama, yaitu di desa T. Dan waktu itu semua tahun di sana Desi benar-benar menjaga jarak dari semua guru, entah itu guru cewek ataupun guru cowok. Dan ketika setelah 1 tahun ini Desi kan tinggal kelas karena dia tuh sakit. Saat Desi ini memulai ajaran baru di sekolah yang berbeda ini, tiba-tiba satu teman sekelasnya itu menjauhi Desi karena ternyata selama Desi ini sakit 1 tahun di rumah, ada gosip yang menyebar kalau katanya Desi ini sakit mental. Karena terakhir kali sebelum dia ini ditabrak truk kan dia itu berteriak dan bilang, Mika kenapa saya seperti ini? Itu tuh gosipnya sudah menyebar dan membuat satu sekolah mengucilkan si Desi, bahkan termasuk ibu dan juga bapak guru di sekolah tersebut. Wih, selama 2 tahun bersekolah di sana, semua tahun Desi benar-benar melawan rasa kecewa, melawan rasa trauma, melawan rasa takutnya. Setiap ada kegiatan di sekolah, Desi tidak pernah ikut. Pokoknya dia hanya akan datang ke sekolah ketika ada jam pelajaran. Selain itu, dia tidak ikut ekstra, dia tidak ikut paduan suara, bahkan waktu Desi ini kelas 6 SD, harusnya kelas 6 SD-nya ini diwajibkan ikut berkemah dengan anggota pramuka dari kelas berbeda.
Karena Desi mendengar Pak D akan ikut berpartisipasi di perkemahan itu, Desi sampai tidak ikut dan nilainya kurang semeton. Pokoknya Desi benar-benar merasa takut ketika bertemu dengan lawan jenis. Dia akan gemeteran, akan keluar keringat dingin, dan jantungnya tuh kayak deg 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 deg. Lama bertahun-tahun sampai Desi kelas 3 SMP, Desi merasakan hal seperti ini. Nah kemudian semeton, ketika Desi ini mulai kelas 1 SMA, kan memang ada SMA di desa T tersebut. Desi ini kok mulai merasa dia itu makin benci, jijik dan ketemu dengan seorang pria. Ketika itu karena Desi sudah tidak tahan, Desi meminta bantuan kepada Mika untuk bagaimana sekarang Mika tolong saya. Nah ketika itu Desi dengan Mika ini pergi ke rumahnya si Mika, dan Mika membantu Desi untuk berbicara kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Mika ini kan adalah seorang dokter di rumah sakit swasta yang ada di kota Singaraja. Nah orang tuanya Mika mendengar kesaksian Desi, di sana mereka sangat marah dan mengajak Desi untuk lapor polisi. Tapi kembali lagi semeton, karena rasa trauma, takut dan juga rasa kecewanya ini terlalu besar, Desi pun tidak mau kalau rasa ini dibocorkan, dan akhirnya Desi pun diminta untuk rawat jalan oleh kedua orang tuanya si Mika. Kebetulan kedua orang tuanya Mika ini kan punya kenalan dokter yang biasanya merawat orang-orang yang sepertinya mentalnya ini sedang terguncang. Dan akhirnya berkat dorongan dari Mika dan juga kedua orang tuanya, Desi pun menceritakan ini kepada ibu dan bapaknya, dan Desi meminta jangan sampai ini bocor kepada orang lain. Dan ketika itu semeton, ibu dan bapaknya Desi ketika mendengar kesaksian dari putri semata wayangnya ini langsung boom. Kok gini? Ibunya menangis sambil memeluk Desi dan berkata, jadi ini nak alasan kamu tidak mau sekolah selama 1 tahun. Dan ini juga alasan kamu kenapa kamu meminta untuk pindah sekolah. Maafkan kami nak, kami tidak tahu. Ibu dan juga bapaknya Desi ini menangis sejadi-jadinya, dan waktu itu sebetulnya bapaknya Desi berjanji kepada Desi kalau dia akan membalaskan dendam Desi. Sekarang Desi cukup berobat dan juga sekolah yang baik, biar semuanya bapaknya yang mengurus. Nah waktu itu sebenarnya Desi tidak mengerti apa maksud dari bapaknya. Singkat cerita semeton, akhirnya Desi pun sekolah tamat SMA. Desi pun melanjutkan kuliah selama 4 tahun. Dan setelah wisuda ini, Desi bertemulah dengan teman-temannya satu sekolah dulu di sekolah pertama di desa T ini. Ketika itu mereka tuh kayak ngerumpi, ngurto, kain kau. Dan tahu nggak semeton, ternyata ketika itu di sekolah SD pertamanya Desi ketika baru pindah ke desa T ini adalah sebuah gosip yang sama sekali tidak pernah Desi dengar semeton. Tapi waktu itu teman-temannya ini kayak bilang begini, Des kamu tahu nggak Pak Gede itu loh guru favorit bahasa Indonesia di SD di desa T. Dia tuh loh gurunya baik banget, polos sekali, dan sempat tersandung kasus. Nah waktu itu Desi kayak, kasus apa? Desi tuh benar-benar tidak tahu semeton. Karena dari kelas 5 sampai SMA ini Desi tuh benar-benar menutup diri dari lingkungan. Nah Desi ini mendapatkan kabar dari temannya kalau ternyata si Pak D ini ketahuan serong kiri dan serong kanan dengan ibu kepala sekolahnya sendiri. Yang sebenarnya ibu kepala sekolahnya ini kan sudah punya suami dan juga anak. Ibu kepala sekolahnya ini lebih tua berapa tahun keadaan daripada si Pak D, dan suami dari ibu kepala sekolah inilah yang tahu kalau ibu kepala sekolah berselingkuh dengan Pak D dan melaporkan ini kepada polisi. Dan akhirnya semua orang tahu kalau ternyata alasan si Pak D ini terus saja dibela dan dilindungi oleh si ibu kepala sekolah selama mengajar di desa T itu, ya karena mereka ini sudah serong kiri dan serong kanan. Dari si Pak D ini masih kuliah, dan dari si ibu kepala sekolah ini belum menjadi kepala sekolah di desa tersebut. Kabar ini benar-benar menggemparkan Desi semeton. Dia yang sudah hampir bisa melupakan trauma di masa kecilnya kembali teringat dengan apa yang dia alami. Dan teman-temannya ini juga bilang semeton, ketika Desi ini sudah pindah sekolah dari SD tersebut, ada beberapa orang tua yang datang meminta keadilan untuk anaknya. Dan orang tua dari murid-murid ini bilang kalau anak mereka sudah menjadi korban pelecehan seksual oleh si Pak D. Guru yang paling populer, guru yang super baik, guru yang super tulus kepada murid, ternyata melakukan pelecehan seksual
Bukan hanya kepada si Desi, tapi ada sekitar 4 murid yang sudah mengalami pelecehan seksual ini. Itu kenapa bisa sampai terbongkar? Karena murid-murid yang mengadu kepada orang tuanya ini sudah tidak tahan lagi karena terus merasa takut, merasa terancam ketika datang ke sekolah. Dan ketika itu 4 murid ini juga kayak tidak mau sekolah teman-teman. Ketika orang tuanya mendesak, akhirnya mereka pun menceritakan ini semua dan orang tuanya langsung lapor ke polisi. Dan ketika keempat orang tua murid ini datang ke sekolah dan menuntut keadilan, ketika itu Pak D sudah berada di kantor polisi atau di penjara karena dilaporkan oleh suami dari ibu kepala sekolah. Wih, di sana Desi mendengar, wih, akhirnya karma pun menimpa Pak Gede, teman-teman. Dan di situ dia tuh cukup bersyukur. Akhirnya ada seseorang yang berani speak up tentang apa yang dilakukan oleh Pak D. Dan akhirnya teman-teman, setelah itu Desi pun belajar dengan baik. Sekarang ini dia sudah menjadi guru bahasa Indonesia di salah satu SMP di desa T. Desi bilang seperti ini, seandainya kalau dulu dia berani speak up, mungkin tidak akan ada korban lain yang berjatuhan. Dan Desi juga merasa sangat menyesal kenapa dia baru berani speak up setelah berbulan-bulan dia mengalami pelecehan tersebut. Desi sangat bersyukur punya Mika, teman baiknya yang sekarang juga sudah menjadi guru bahasa Inggris di salah satu yang ada di Singaraja Kota. Desi bilang, kalau Mika menonton cerita ini, Desi hanya ingin berterima kasih kepada Mika karena saat itu Mika benar-benar adalah orang satu-satunya yang menjadi tempat curahan hatinya untuk Desi. Dan sampai sekarang teman-teman, ketika Desi dengan Mika ini masing-masing sudah punya karir yang bagus, mereka juga sudah menikah dan punya anak, Desi dengan Mika tetap menjadi teman yang baik dan Mika tidak pernah berubah teman-teman. Walaupun Mika ini berasal dari keluarga yang sangat kaya, tapi dia tuh sangat menghargai dan juga sangat setia kawan untuk Desi. Dan juga Desi sangat bersyukur karena punya orang tua yang selalu mendukung dan juga membela dia. Di akhir cerita, Desi nulis seperti ini untuk Semoton dan saya. Kalau kalian sekarang menjadi salah satu korban pelecehan, jangan takut untuk speak up. Karena semakin kalian diam, kalian akan tetap ditindas dan akan banyak korban-korban lain yang akan berjatuhan. Ayo kita speak up, kita bicarakan ini baik-baik dengan keluarga. Dan kalaupun keluarga kalian tidak mendukung, kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang mungkin bisa menolong kalian. Jangan diam. Jangan mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain karena kita ini berharga. Dan inilah cerita dari Mbok Desi tentang trauma masa kecilnya yang luar biasa. Sebelumnya sukses untuk Mbok Desi yang sudah mau speak up karena saya yakin ini tuh benar-benar pasti sangat berat ketika Mbok Desi memilih untuk menceritakan ini kepada saya. Tapi semoga kedepannya tidak ada lagi korban-korban pelecehan seperti ini. Dan semoga kalian masyarakat yang tahu ada korban seperti ini, jangan hanya membela si pelaku hanya karena status dan pekerjaannya dia yang tinggi. Oh, nggak mungkin ya dia seperti itu. Nggak mungkin ya ini seperti itu. Jangan seperti itu teman-teman. Kita semua ini punya sisi gelap. Walaupun kita terkenal baik, tapi jangan munafik. Semua orang punya sisi gelap dan juga punya jelek dan borok. Jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan ataupun hanya karena status mereka saja. Sukses untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah. Jangan lupa minta like dan juga subscribe-nya.